Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Wali Kota New York, Zohran Mamdani secara terbuka menolak keras kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Mamdani menyatakan komitmennya melarang Netanyahu masuk ke kota New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada bulan September 2026. Mamdani sepakat dengan Mahkamah Pidana Internasional yang meminta Netanyahu harus ditangkap dan diadili atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya kepada rakyat Palestina. Mamdani sadar kota yang dipimpinnya tidak punya wewenang untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu, namun ia meminta pemerintah federal bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. And so I asked my team to do a review of all applicable law, and it's clear that the city does not have the authority to execute this warrant. However, what is also clear is that the federal government does have the authority to execute this warrant. And I call on the federal government to join the International Criminal Court and to execute both this warrant as well as any warrant. Proksi Iran di Yaman memanas dengan menyerang tanker Arab Saudi, sementara Amerika menyerang Iran hingga perbatasan Irak. Apakah Iran akan menyeret sekutu Amerika Serikat untuk masuk ke dalam perang terbuka? Dosen International Institute for Islamic Studies Qasim Muhammadi menilai bahwa Iran bukan hanya mempertahankan diri dari serangan, namun sedang menciptakan tatanan baru di dunia. Sementara pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo menilai Amerika Serikat berusaha membuktikan kredibel keamanan pasca serangan ke pangkalan militer. Bung Qasim, sebetulnya apa yang diharapkan dari Iran, apakah kemudian akan menyeret kelompok-kelompok lain untuk membalas serangan AS ini lebih besar lagi? Iya, saya kira bahwa Iran sedang mengubah ancaman menjadi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu dipahami bahwa Iran tidak hanya sekadar mempertahankan diri atau melakukan pembalasan terhadap serangan-serangan Amerika Serikat, tapi Iran sedang menciptakan tatanan baru di Timur Tengah itu. Langkah pertamanya adalah debasification, itu istilahnya debasification, artinya penghapusan keberadaan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu di kawasan ini. Sekarang Anda bisa melihat bahwa pangkalan-pangkalan Amerika telah hancur total ataupun secara praktis sulit untuk digunakan. Bahkan saat ini serangan-serangan pun dilakukan dari luar pangkalan seperti yang terjadi di Kuwait dan tempat-tempat lainnya. Saya kira kalau tujuan selanjutnya Iran itu adalah membangun dominasi penuh atas Selat Hormuz. Saya harus menekankan bahwa sebelum tanggal 28 Februari pun Iran telah memiliki kekuasaan atas Selat Hormuz selama 47 tahun, namun demi menjaga hubungan bertetangga yang baik serta kebijaksanaan persahabatan dengan bangsa-bangsa di kawasan, Iran baru coba tidak menerapkan kekuasaan tersebut. Tapi sekarang sangat beda, setelah itu diserang, pasti kebijaksanaannya juga berubah. Akan membalasnya dengan hal yang apa lagi setelah menyerang fasilitas sipil, Mas Wiba? Ya, jadi itu ngelihatnya gini ya, sekarang itu konfliknya tuh masuk yang namanya tuh fase eskalasi yang kedua ya. Jadi yang dipertaruhkan itu bukan hanya Teheran dan Washington dalam hal hubungan diplomatik mereka, tetapi ini udah bicara mengenai arsitektur keamanan yang ada di Timur Tengah, keamanan jalur energi global di dua choke points yang ada di sana, Bab el-Mandab dan Hormuz. Dan juga ini bicara mengenai deterrence dari Amerika Serikat yang harus direstoratif, harus ditebus lagi. Ini dari perspektif Amerika. Jadi kita harus melihat dari 3 perspektif, Mas. Yang pertama perspektif Washington, ya. Yang pertama ini memulihkan credible deterrence mereka, ya, setelah serangkaian serangan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika dan tewasnya tentara Amerika. Yang kedua adalah menjamin kebebasan navigasi yang ada di Selat Hormuz dan keamanan rantai pasok energi dunia, untuk menunjukkan bahwa tidak satu negara pun yang berkuasa atas choke points yang ada di ada di Selat Hormuz dan juga di Bab el-Mandab. Yang berikutnya adalah menunjukkan kepada dunia dan kepada politik domestik di Amerika Serikat bahwa Amerika tetap bisa menjadi penjamin keamanan di kawasan. Itu dari Amerika.
dari Tel Aviv ya itu adalah memandang Iran itu tetap sebagai ancaman eksistensial yang harus terus didegradasi kemampuannya, kemampuan militernya terutama, baik itu kemampuan nuklir, kemampuan rudal, drone, jaringan proksi, dan juga apapun yang menjadi strategic depth dalam perspektif pertahanan Iran, seperti misal yang tersebar, jalur proksi, ya, dan juga lapisan-lapisan redundantif ya di dalam strategi pertahanan, artinya yang berlapis-lapis di dalam strategi pertahanan Iran. Sementara dari perspektif Teheran, ini Iran itu sebenarnya sedang tidak berusaha mengalahkan Amerika, tetapi mengirimkan pesan bahwa biaya itu sangat besar bagi Amerika Serikat sekarang, gitu ya. Dan terus melakukan yang namanya peperangan asimetrik melalui rudal, drone, proxy warfare, operasi maritim, cyber, dan juga pengaruh politik. Nah, kenapa belum terjadi perang besar? Karena semua aktor ini sekarang mencoba yang namanya mengendalikan eskalasi gitu. Mereka semua menghindari kalau eskalasi ini menjadi terbuka dan tidak terkontrol. Okay. Makanya ini akan terus terjadi yang namanya special operation and logistic conflict. Cirinya apa, Mas? Demikian breaking news kali ini, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Breman Atenaya. Sampai jumpa.